Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang evaluasi hasil belajar peserta didik. Berikut yang akan saya sampaikan. Yang pertama, pengertian evaluasi hasil belajar peserta didik. Evaluasi hasil belajar peserta didik adalah suatu proses yang sistematis atau berurutan yang berguna untuk mengumpulkan, mendeskripsikan, menginterpretasikan, dan menyajikan informasi terhadap hasil yang telah dicapai peserta didik dengan menggunakan acuan atau kriteria. Dengan adanya evaluasi ini, peserta didik dapat mengetahui sejauh mana keberhasilan yang telah dicapai selama mengikuti pembelajaran. Evaluasi hasil belajar peserta didik ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 104 Tahun 2014 tentang penilaian hasil belajar oleh pendidik pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Selanjutnya adalah tujuan hasil evaluasi belajar peserta didik. Pertama, tujuan umum untuk mengetahui keefektifan dan keefisienan sistem pembelajaran yang menyangkut tentang tujuan, materi, metode, media, sumber belajar, lingkungan maupun sistem penilaian itu sendiri. Untuk menghimpun dan mengumpulkan keterangan data sebagai bukti taraf kemajuan peserta didik dalam proses pembelajaran selama jangka waktu tertentu. Kemudian dilanjutkan dengan tujuan khusus. Yang pertama, keeping track, menelusuri proses belajar peserta didik sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah diterapkan sebelumnya. Kemudian feeding out, mencari, memperoleh, dan mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan peserta didik dan proses pembelajaran. Yang kemudian checking up, mengecek ketercapaian, kemampuan, dan kekurangan peserta didik selama mengikuti proses pembelajaran. Kemudian summing up, menyimpulkan dan merumuskan hasil penguasaan peserta didik terhadap kompetensi yang telah diterapkan. Kemudian dilanjutkan fungsi evaluasi hasil belajar peserta didik. Menurut Purwanto, tahun 2010, ada 4 fungsi evaluasi hasil peserta didik, yaitu yang pertama, untuk mengetahui kemajuan dan perkembangan peserta didik. Yang kedua, untuk mengetahui tingkat keberhasilan program pengajaran. Yang ketiga, untuk keperluan bimbingan dan konseling. Dan yang terakhir, untuk keperluan pengembangan dan perbaikan kurikulum sekolah. Kemudian teknik evaluasi hasil belajar. Ada 2, teknik tes dan teknik non-tes. Teknik tes yaitu dari segi waktu pelaksanaan, segi bentuk, segi materi, segi kebakuan tes, segi cara penyampaian, jenis yang akan diukur, dan syarat-syarat tes. Kemudian teknik non-tes yang pertama observasi, Kemudian teknik non-tes yang pertama observasi, wawancara, angkatan, sosiometri, catatan berkala, dan skala penilaian. Untuk kegiatan selanjutnya, mahasiswa akan melakukan diskusi di grup WA selama 60 menit. Sekian yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.